Itu adalah pertama dengan mengenali terlebih dahulu apa yang terjadi di daerah, seperti apa posisi ketangguhan atau resilience di daerah, dengan menilai menggunakan alat ukur yang masih di permukaan, dalam artian alat ukur yang digunakan belum terlalu mendetail. Alat ukur tersebut akan menghasilkan beberapa level, yaitu tahap level A, level B, dan level C. Untuk level A, daerah yang masih level A, maksud saya adalah daerah yang belum memiliki awareness yang cukup terhadap strategi pengurangan risiko bencana. Kemudian untuk level B sendiri, daerah tersebut sudah memiliki awareness namun belum memiliki upaya yang cukup untuk mewujudkan impian terhadap pengurangan risiko bencana. Sementara untuk level C, daerah tersebut telah memiliki effort namun masih perlu didetilkan sehingga perencanaan pembangunan dapat bersifat berbasis risiko. Lanjut. Lalu makna penilaian tahapan Making City Resilience 2030, yaitu kita mengajak komitmen daerah untuk membangun ketahanan terhadap bencana. Yang dalam hal ini membangun ketangguhan itu adalah sebuah proses yang kita tidak akan pernah mengklaim bahwa sebuah daerah itu tangguh. Mengapa? Karena dengan kita mengklaim artinya effort yang kita lakukan atau upaya yang kita lakukan akan terhenti. Oleh karena itu kita memulainya dengan mengajak terlebih dahulu bahwa kita akan memulai langkah menuju ketangguhan dan bahwa kita akan berproses untuk mencapai ketangguhan itu sendiri. Lalu di sini dalam studi kami, kegiatan kaji cepat tersebut telah dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan komitmen daerah untuk membangun ketahanan bencana melalui 15 pertanyaan pada penilaian level atau tahapan Making City Resilience Campaign. 15 pertanyaan ini kita adopsi dari mekanisme kampanye yang diterbitkan oleh UNDRR. Indikasi mengenai adanya inisiasi upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana di kabupaten kota telah dilakukan pada hampir seluruh daerah di Indonesia, yaitu 97% atau sebanyak 499 kabupaten kota telah dilakukan penilaian menggunakan mekanisme kampanye Making City Resilience 2030 ini. Lanjut, lalu setelah adanya penilaian tersebut, status resiliensi daerah berdasarkan alat ukur tersebut seperti ini Bapak Ibu sekalian, dengan total kabupaten kota di Indonesia sebanyak 514, terdapat 10 daerah yang memang sangat masih perlu untuk membangun awareness akan adanya strategi pengurangan risiko bencana. 190 di antaranya di tahap B, artinya masih banyak ruang untuk dikembangkan atau diperkuat sehingga strategi pengurangan risiko bencana menjadi lebih baik, dan terdapat 314 municipalities atau kabupaten kota yang sudah memiliki awareness namun masih perlu divalidasi seberapa jauh mereka memiliki strategi ataupun mengimplementasikan strategi pengurangan risiko bencana tersebut. Lanjut. Lalu ditampilkan dalam diagram batang seperti ini tampilan kondisi seluruh provinsi di Indonesia yang telah melakukan penilaian tahap, yaitu ada A, B, dan C berdasarkan jenis alat ukur Making City Resilience Campaign 2030. Lanjut. Lalu faktor menuju resiliensi Indonesia 2024 dan ke depan, kita menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, kejadian bencana dan keterpaparan semakin meningkat yang bersamaan dengan kemajuan pembangunan dan pertumbuhan penduduk serta ekonomi. Mungkin ini sudah sering disebut-sebut bahwa memang bencana itu tidak serta-merta karena alam, namun juga ada pun faktor yang sangat signifikan membuat bencana itu kerap terjadi atau bertambah, yaitu perkembangan